dipelihara Tuhan ya. Amin, haleluya. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang baik ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, haleluya. Mari kita terus memuji nama Tuhan ya teman-teman. Ya, terus Tuhan kita Yesus sangat baik, teramat baik kepada kita ya. Biarlah kita mau selalu memuji Dia. Dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan ya. Ku di tanganmu ya. Kita mau masuk doa. Kita akan nyanyi ku di tanganmu. Berdoa, katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku Doa pembuka saya serahkan kepada anak Yudea Satria. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan
untuk beribadah Google Meet ini. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih anak Yudea buat doanya. Pinter, Tuhan memberkati ya. Semua nanti akan kebagian ya. Semua nanti akan kebagian doa ya. Kita belajar terus memuliakan Tuhan ya. Dengar, dia panggil nama saya. Semua memuji Tuhan loh ya. Semua harus bergirang, ayo. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Waduh, senang sekali Bu Atik dari sini lihat teman-teman semangat sekali loh. Semuanya semangat ini loh Bu Atik lihat di televisi yang besar ini. Televisi yang besar di sini nih. Semua kelihatan loh. Yang malas nyanyi, yang nyanyinya semangat, yang tidur-tiduran. Ini Bu Atik lihat ini dari sini. Wah, tapi Bu Atik bersyukur. Teman-teman semua rindu memuji Tuhan ya. Biar nama kita terus dipanggil oleh Tuhan ya. Dengar, dia panggil nama saya. Kita nyanyi lagi yuk. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Coba Bu Atik mau tanya dulu, ada enggak di sini yang hatinya sedih? Ada enggak yang hatinya sedih? Aku dipaksa mamaku ikut TFC, padahal aku pingin lihat film yang bagus, padahal aku kepingin main HP. Ada enggak yang seperti itu? Enggak ada ya. Pintar sekali. Iya teman-teman ya, enggak ada yang seperti itu. Semuanya good, semuanya oke ya. Karena teman-teman mau senantiasa memuji Tuhan. Karena memang hanya Yesus yang semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang ya. Berkurang apanya Bu Atik? Berkurang apanya? Bukan berkurang imannya. Bukan berkurang imannya loh ya. Tapi berkurang nakalnya. Berkurang mokongnya ya. Berkurang apanya lagi? Malesnya ya. Itu harus berkurang itu ya. Biar seperti Yesus yang selalu semakin bertambah ya. Dia harus semakin bertambah. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
akan melihat adik-adik balita yang akan memuji nama Tuhan, ya. Yuk, sekarang kita lihat bersama-sama. Oke. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya, masuk dalam badai. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kong besar tapi aneh, kakinya pendek. Lebih aneh binatang, lehernya panjang, kaki pendek. Tuhan Maha Kuasa. Aku mau dekat pada Tuhan setiap hari. Aku mau dekat pada Tuhan setiap saat. Rajin berdoa, yes. Baca firman-Nya, yes. Tak boleh lupa, yes. Agar imanku semakin kuat di dalam Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Oke, pintar-pintar semuanya ya. Adik Baduta dan adik Balita ya. Oke, kepada adik balita yang belum pernah mengumpulkan lagu-lagu, mengirimkan lagu ya, masih ditunggu ya. Ayo belajar yuk, belajar berani ya, adik-adik Baduta maupun adik-adik balita ya. Oke, baik teman-teman, waktunya kita untuk siapa yang berani memuji Tuhan sendiri ya. Siapa aja, kelas balita dulu, kelas balita, ayo 1 atau 2 orang yang berani nyanyi sendiri. Sebutkan namanya nak. Loisa. Oh Lois, ayo Lois mau nyanyi apa? Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku
Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Udah Bu. Saya. Oh sudah, ya, pinternya Dek. Saya. Ya, satu lagi siapa? Saya. Saya itu sebutkan namanya nak. Audrey. Ya Audrey sayang, ya Audrey muji Tuhan ya. 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Pinter Audrey, adik Audrey ya. Minggu ini adik balita ya, waktunya adik balita kan yang memuji Tuhan ya. Ya, sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya harus tenang, duduk manis, memberi hati, membuka telinga ya untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian seperti wanita. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Iva doa firman Tuhan. Ya, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua. Biarlah firman yang sebentar kami dengar bisa menjadi kekuatan, menjadi sukacita dalam kehidupan kami dan berkati kami semua yang saat ini bergabung dalam ibadah TF Junior. Terima kasih Tuhan, berkati
jaringan internet yang kami pakai Tuhan, sehingga ibadah ini bisa kami ikuti sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya Kak Iva. Halo adik-adik semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Semuanya sehat-sehat ya. Iya, ini beberapa teman-teman kita udah mulai sekolahnya sudah mulai tatap muka ya. Ya, Kak. Nah, tetap semangat ya. Dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Oke? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap. Siap. Oke. Sebelum itu, Kak Feris mau tanya, masih ingat nggak kisahnya Yusuf? Udah lupa semua ya? Yusuf menjadi Oh iya, Yusuf yang apa? Yang ditindas kakak-kakaknya, tapi kemudian oleh kemurahan Tuhan, karena Yusuf ini taat sama Tuhan, akhirnya oleh kemurahan Tuhan, Yusuf ini menjadi seorang perdana menteri di mana? Di Mesir, menjadi perdana menteri yang besar di Mesir ya. Mesir. Nah, oke, sekarang di mute dulu mic-nya ya. Nah, dengarkan Kak Feris dulu. Nanti kalau Kak Feris tanya, boleh dibuka mic-nya, oke? Nah, Yusuf ini akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena Yusuf ini menjadi Perdana Menteri di Mesir, maka dia membawa keluarganya untuk hidup di Mesir ya. Membawa bangsa Israel untuk hidup di Mesir. Mereka pun hidup di sana, akhirnya menikah, memiliki memiliki anak, dan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Jumlah mereka semakin bertambah banyak. Jadi mereka ini hidup di negara lain, tetapi mereka diberkati Tuhan menjadi semakin bertambah banyak. Namun ada masalah, adik-adik. Ketika Yusuf sudah meninggal, di Mesir diangkatlah seorang raja. Raja Mesir ini tidak mengenal Yusuf. Raja Mesir ini tidak tahu bahwa dulunya seorang bangsa Israel menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Yang dia tahu sekarang, wah, bangsa Israel kok makin banyak ya. Nanti lama-lama bangsa asli, bangsa Mesir, nanti lama-lama akan menjadi ditindas sama bangsa Israel. Nah, rajanya mikir, waduh, kalau ini bangsa Israel yang semakin banyak jumlahnya, mereka nanti memberontak, pasti bisa bikin mereka kewalahan. Nah, gimana ya caranya biar bangsa Israel ini tidak bertambah banyak? Nah, rajanya mikir, bangsa Mesir, bangsa Israel ini kan apa ya? Mereka ini kan cuma nunut di sini. Nah, akhirnya sama Raja Mesir, bangsa Israel ini dijadikan budak untuk membangun kota-kota perbekalan bagi mereka. Nah, bangsa Israel disuruh bangun, tapi mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Jadi mereka itu kerja aja, tetapi apa ya? Mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Mereka tidak kayak sekarang itu kayak ada BPJS-nya enggak. Ya sakit-sakit aja udah, biar semakin berkurang gitu katanya ya. Kalau sakit, nanti kalau mereka meninggal udah, berarti bangsa Israelnya berkurang. Begitu caranya Raja Mesir untuk mengurangi jumlahnya bangsa Israel.
Jadi mereka ditindas. Tetapi yang namanya rencana manusia akan kalah sama rancangannya Tuhan. Tuhan ini memberkati bangsa Israel. Meskipun dia ditindas, diperlakukan seperti budak, tetapi oleh Tuhan mereka diberkati. Bukannya semakin berkurang, mereka malah semakin bertambah banyak, dan banyak. Wow, kok bisa ya? Nah, semua itu karena apa? Karena Tuhan. Nah, ini Raja Mesir jadi bingung lagi. Waduh, ini sudah ditindas, sudah dibikin sengsara hidupnya. Kok ya nggak berkurang ya? Kok makin hari kok makin tambah ya? Memusingkan, nah gitu. Gimana ya? Nah, Raja Mesir mikir lagi. Kak Ferry sudah mirip Raja Mesir belum? Belum ya? Ini mikir gimana ya? Oh, mereka harus bekerja lebih keras lagi. Biar mereka lebih sengsara lagi hidupnya. Biar lebih gampang sakit-sakitan lagi, gitu ya. Nah, dengan kejamnya, tentara Mesir ini memaksa orang-orang Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, mereka ini disuruh membuat tanah liat. Itu pekerjaannya berat ya. Dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di ladang. Semakin berat pekerjaan mereka. Nggak dapat tambahan gaji loh ya, nggak dapat tambahan upah. Tapi pekerjaannya semakin berat. Tapi ada satu lagi perintah dari Raja Mesir yang sangat kejam. Nah, apakah itu? Ternyata Raja Mesir ini memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel. Nah, gimana caranya? Nih, Raja Mesir memanggil bidan-bidan yang biasa membantu persalinan bangsa Israel. Namanya Pua dan Sifra. Mereka dipanggil. Aku kasih kamu perintah. Ketika kamu membantu persalinan wanita Israel, kamu lihat kalau bayi yang dilahirkannya itu berjenis kelamin perempuan, biarkan dia hidup. Tetapi kalau bayi yang dilahirkan itu berjenis kelamin laki-laki, maka kamu harus segera membunuhnya. Ih, jahat dia. Jahat banget. Nah, itu perintah yang sangat kejam. Iya, jahat ya. Nah, ini perintah yang sangat kejam. Tetapi apakah bidan-bidan ini nurut sama perintah Raja Mesir? Ternyata tidak. Kedua bidan ini lebih takut kepada Tuhan. Jadi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir. Mereka lebih takut sama Tuhan. Ini yang kulakukan ini salah. Kalau aku membunuh itu hal yang salah. Ya adik-adik ya. Membunuh itu adalah hal yang salah. Jangankan membunuh. Kita menyakiti teman aja itu adalah hal yang salah. Ya. Kita nyubit adik aja hal yang salah. Jadi, apa? Kita jangan mau berbuat jahat. Karena itu ada hal yang salah dan tidak benar di mata Tuhan. Nah, seperti bidan tadi. Mereka tidak mau melakukan hal yang jahat. Terus gimana ya? Pasti ditanya kan sama Fir'aun. Iya kan, sama Raja Mesir tadi pasti ditanya. Loh kok masih tetap hidup anak-anaknya kan gitu. Nah, mereka nggak kurang akal. Mereka dikasih hikmat Tuhan. Mereka bilang, Raja, ya gimana ya perempuan Israel ini, wanita-wanita Israel ini orangnya kuat-kuat. Ketika kami sampai di sana, mereka sudah melahirkan. Jadi mereka nggak butuh bantuan kami kan gitu. Anak-anaknya sudah lahir ketika kami sampai di sana. Nah, mereka melakukan itu karena mereka takut sama Tuhan. Mereka nggak takut sama Firaun. Padahal kalau Firaun tahu bahwa mereka tidak mau membunuh bayi laki-laki bangsa Israel, mereka akan dijatuhi hukuman yang sangat berat.
melanggar perintah raja itu hukumannya sangat berat. Iya kan? Jangankan melanggar perintah raja. Nggak mengerjakan PR aja dari bu guru, dari guru di sekolah. Hukumannya berat kan? Suruh ngerjakan di sekolah, iya kan? Kalau yang daring dipanggil. Siapa ya? Kak Feris, belum mengerjakan soal matematika. Besok datang ke sekolah, mengerjakan sendiri di sekolah. Nah, kayak gitu ya. Tetapi Pua dan Sifra, mereka tidak takut sama Fir'aun. Mereka hanya takut sama Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka, kehidupan mereka berdua. Pua dan Sifra ini diberkati Tuhan sehingga mereka bisa menikah dan memiliki anak-anak. Demikian juga bangsa Israel. Meskipun mereka ditindas, mereka semakin diberkati sama Tuhan. Bayi-bayinya tetap lahir. Waduh, ini Fir'aun semakin pusing ya. Fir'aunnya semakin pusing. Nah, terus ketika kita ya dalam hidup ini, kita itu fokus hidup kita itu untuk menyakiti orang lain, maka kita yang akan menjadi pusing seperti Raja Fir'aun tadi, karena yang dilihat itu bagaimana caranya menyakiti bangsa Israel, bagaimana menindas bangsa Israel, dia semakin kepikiran. Tetapi yang dilakukan bangsa Israel apa? Mereka bersandar sama Tuhan. Iya kan? Suatu saat Tuhan pasti tolong mereka. Mereka yakin pada pertolongan Tuhan. Karena semakin diberkati, semakin bertambah banyak mereka. Iya kan? Nah, jadi bidannya namanya siapa? Masih ingat? Sekarang kakak mau tanya. Tadi nama bidannya siapa? Siapa yang bisa jawab? Gak ada. Kecepatan berarti kakak ngomongnya tadi. Nama bidannya Pua dan Sifra. Mereka taat sama Tuhan. Mereka takut sama Tuhan. Jadi mereka tidak melakukan perintah Raja Mesir, Fir'aun tadi. Apa perintahnya Fir'aun tadi? Membunuh bayi laki-laki. Membunuh. Ya, good. Membunuh bayi laki-laki. Bayangin, kan lucu-lucunya ya, masih kecil lucu-lucu gitu. Mau dibunuh. Nah, tetapi ketika orang itu takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mereka akan semakin diberkati Tuhan. Dan itu tadi, dijauhkan dari hukuman seperti Sifra dan Pua tadi. Mereka diluputkan dari hukuman Fir'aun. Padahal, kalau melanggar perintah raja, hukuman paling ringan itu masuk penjara. Tapi kalau paling berat, itu bisa dihukum mati. Tapi Tuhan mampu menyelamatkan Pua dan Sifra. Sehingga mereka diluputkan dari hukuman dan diberkati Tuhan dengan kehidupan memiliki anak dan suami. Nah, adik-adik, jangan pernah merasa takut. Ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita takut di luar sana, ingat kita punya Tuhan. Iya kan? Kak, aku di sekolah loh. Sama kakak kelasku, aku sering dimintai uang. Aku jadi takut ke sekolah. Terus aku gimana, Kak? Tetap datang ke sekolah. Yakin Tuhan pasti tolong. Caranya gimana? Lapor sama guru. Nggak usah takut. Kalau memang kita benar, jangan pernah kita merasa takut. Ya, berani ya. Ya, kalau kita benar, kita nggak boleh merasa
takut. Terus kalau aku diancam, ingat, Tuhan pasti campur tangan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Seperti tadi, bangsa Israel tadi, mereka diperlakukan seperti itu. Mereka ditindas sedemikian rupa. Mereka bekerja, tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Kehidupan mereka tidak diperhatikan, kesehatannya tidak diperhatikan. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka tetap bekerja. Sehingga Tuhan memperhatikan mereka. Sehingga kasih Tuhan itu memberkati mereka. Hidup mereka tetap diberkati Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Buktinya apa? Semakin bertambah banyak, semakin bikin Firaun pusing, ya kan? Ini kok tambah banyak ya bangsa Israel ini. Gitu kan. Semakin mereka ditindas, Tuhan campur tangan. Jadi jangan takut. Kalau kita benar, kalau kita tidak salah, jangan pernah merasa takut. Tadi apalagi selain disuruh bangun kota-kota berbekalan. Bangsa Israel tadi disuruh apa lagi? Siapa yang masih ingat? Selain membangun kota-kota berbekalan, ada lagi pekerjaan yang katanya Kak Feris berat tadi. Apa? Membuat tanah liat dan bekerja di ladang. Wah, itu semakin berat mereka, tambah banyak lagi tugasnya. Tetapi Tuhan campur tangan. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya yang ditindas untuk sampai tahun atau mereka semakin berkurang, enggak. Mereka semakin bertambah. Karena apa? Karena Tuhan memberkati mereka. Ini kan mau sekolah ya. Sudah mulai masuk sekolah. Kak, gimana itu nanti? Virusnya masih ada. Gimana? Nah, tetap menjaga protokol kesehatan itu adalah hal yang benar ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Kita menjaga diri kita itu sama dengan kita melindungi yang lain. Iya kan? Pakai masker, bawa hand sanitizer, menjaga diri kita sendiri dulu dengan benar. Akhirnya apa? Keberadaan kita pun bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ketika kita melindungi diri kita sendiri, kita juga melindungi orang-orang sekitar kita. Ya. Kita mau nonton video dulu. Sebelum Kak Feris lanjutkan, kita mau nonton video dulu. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Udah nonton videonya kan? Panik ya. Aduh, yang punya anak bayi mereka. Ini nanti Fir'aun itu karena
rencana pertamanya gagal, yaitu membuat bayi-bayi yang baru lahir meninggal. Nah, gagal kan tadi karena Puah dan Sifra tidak mau melakukan itu. Akhirnya Raja Firaun ini memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Bunuh. Jadi mengeluarkan perintah seperti itu. Oh, kejam sekali, Kak. Iya, karena Firaun ini tidak mau nantinya bangsa Israel memberontak kepada dia. Itu kan. Nah, akhirnya paniklah ibu-ibu tadi. Aduh, ini bayiku gimana? Nah, gimana bayiku? Bayiku laki-laki. Gitu. Kalau perempuan, biarkan hidup. Tadi di dalam video sempat disebutkan ada ibu siapa? Yokebed. Nah, ibu Yokebed. Nah, ini ibu Yokebed ini adalah salah satu wanita dari bangsa Israel. Nah, beliau ini punya bayi laki-laki. Ceritanya akan bersambung besok minggu depan ya. Ini bayi laki-lakinya Ibu Yokebed ini adalah bayi yang istimewa. Nah, siapakah nama bayinya? Nah, akan disambung Musa. minggu depan. Oh iya, ada tahu semuanya. Bayi Musa ya tadi. Nah, tapi cerita bayi Musa itu minggu depan. Kalau minggu ini kita belajar apa? Belajar dari bangsa Israel. Kita jangan mudah takut ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar keinginan kita, ketika kita menghadapi penolakan atau ketika kita menghadapi seseorang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Seperti Puah dan Sifra tadi. Ketika dia melakukan hal yang benar, dia tidak takut. Dia lebih takut kepada Tuhan. Mereka lebih takut kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingat mereka. Dengan cara apa? Meluputkan mereka dari hukuman dan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kita jangan pernah takut. Karena akan selalu ada Tuhan untuk kita. Kak, tapi ya gimana kalau kakak kelas jahat? Laporkan pada guru. Selama bukan kita yang berbuat tidak benar, tetap yakin Tuhan pasti campur tangan. Ingat, walau dunia menindas kita, kita akan selalu menjadi pemenang karena Tuhan menyertai kita. Jadi jangan pernah takut. Sudah siap untuk sekolah tatap muka? Sudah, Kak? Sudah dari kemarin gitu ya? Nah, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, jaga diri kita sendiri. Itu juga kita menjaga orang lain. Tetap yakin bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan. Belajar yang benar, hidup sebagai anak Tuhan yang benar. Jangan pernah takut. Dan jangan mau berbuat jahat. Ya, oke? Nanti kalau besok minggu depan kita akan belajar tentang kelahiran bayimu Musa. Oke? Tadi sekarang sudah Kak Baris bilang soal bayi dari bangsa Israel yang namanya ibu siapa tadi? Ibunya tadi? Ibu Yokebed. Tapi itu masih minggu depan. Kalau sekarang kita belajar. Belajar apa? Dari ditindasnya bangsa Israel oleh bangsa Mesir, Tuhan masih memberkati mereka. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat anak-anaknya. Selama kita berbuat benar, seperti Sifra dan Puah tadi, maka jangan pernah takut. Karena Tuhan selalu siap menjadi pembela kita. Oke?
Kita berdoa Oke. dulu ya. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Jadi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami belajar Tuhan, bahwa ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam kesesakan, Engkau akan selalu ada Tuhan. Ketika kami merasa ditindas, ketika hidup kami dalam bahaya, kami tahu Tuhan, Engkau beserta kami. Maka kami tidak akan pernah takut. Dan selama hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu taat, takut, dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Wati. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Feris buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Teman-teman sudah banyak mendengar, menerima nasihat dari firman Tuhan ya. Yuk bersama-sama kita lakukan ya. Kita belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Kita tidak boleh takut dengan situasi apapun. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita ya. Ayo kita akan nyanyi satu pujian ya. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Kita akan pujikan. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik baik. Dia selalu baik kepada kita. Jadi jangan takut lagi ya. Kita terus maju melayani Tuhan. Kita terus semakin semangat untuk kita mengiring Tuhan ya nak ya. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Vindi. Ya Kak Wati. Shalom. Kakak akan menyampaikan foto dan video adik-adik TF Junior yang sudah menerima hadiah Lomba Hari Penciptaan. Nah, mari kita simak bersama ya video ini. Terima kasih kakak-kakak TF Junior. Tuhan memberkati. Terima kasih kakak-kakak TF Junior Gereja Kemah Tabernakel. Dan Yesus memberkati. Terima kasih ya kakak-kakak TFJ atas hadiahnya. Aku makin semangat sekali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak-kakak TF Junior. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tadi beberapa foto dan video dari adik-adik yang sudah menerima hadiah Hari Penciptaan. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas berkat, kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan, hingga kami semuanya boleh mengikuti ibadah TFJ di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Kalau kami rindu untuk kami boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh senantiasa belajar firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu seperti bangsa Israel yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami juga berdoa untuk kakak-kakak TFJ yang melayani Tuhan, dan kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah TFJ, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini dan kami naikkan segala doa dan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, haleluya. Kita pujikan pujian Bapa, terima kasih bersama-sama. Kita lihat hafalan yang sudah kirim video dulu ya. Kakak admin tolong di-startkan. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan tundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah
yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, manusia yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan manusia yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan yang maha tinggi pada hari itu. Oke, pinter-pinter ya, sudah kirim semua ya. Ayat hafalan yang minggu ini ada slide-nya, kakak admin. Nah, ini ya. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, ulangin ya, sekali lagi ya. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jangan lupa di video nanti dikirimkan ke kakak-kakak TFJ maksimal hari Kamis ya. Jangan lebih dari jam 9. Oke, sekian dari kakak. Dadah, Tuhan memberkati.